Nah, tadi kan sudah Pak Wi bercerita tentang gimana perjalanan Wijaya Trading, terus gimana kok Pak Wi bisa masuk atau berkecimpung di dunia trading, dan ternyata prosesnya panjang, nggak ada yang instan. Dan ini mungkin pertanyaan pribadi dan juga ada yang mewakili dari pihak-pihak netizen. Nah, saya ingin bertanya nih Pak, kalau seumpama saya ini kan tradingnya trading intraday atau harian, nah itu kira-kira ada nggak maksimal batas transaksinya per hari itu berapa? Baik, untuk transaksi harian sebenarnya tidak ada batas maksimal transaksinya, mau 100 boleh, mau 200 juga boleh, tetapi dengan catatan begini, yang menjadi ukuran adalah seberapa bebas waktu kita, yang pertama. Yang kedua, seberapa banyak target yang kita ingin capai. Berikutnya, seberapa banyak modal yang kita gunakan. Kenapa harus banyak aspek yang kita perhatikan? Karena sangat mempengaruhi semua. Contoh, saya punya modal 10.000 US dollar, target sehari hanya 100 misalkan. Tentu kita tidak butuh transaksi yang banyak, hanya 1-2 kali selesai, karena targetnya hanya 100 dolar, modalnya 10.000 misalnya. Nah, akan sangat berbeda ketika modal kita kurang, atau misalkan modal kita cukup kecil ya, kemudian target kita agak besar. Nah, tentu untuk mendapatkan target yang realistis, kita harus kerja keras, harus banyak transaksi. Kalau tidak banyak transaksi, tidak bisa mencapai angka itu. Karena kalau modalnya tidak cukup atau lebih kecil, lot yang kita gunakan kecil. Kalau lot yang kita gunakan kecil, maka tentu penghasilan juga kecil. Kita tidak bisa bermain dengan lot yang berlebih, yang di luar kemampuan. Bisa kita mendapatkan dengan cepat kalau lotnya besar. Kalau lotnya besar, begitu salah, selesai. Nah, rata-rata yang normal dalam kita trading harian atau day trading itu kira-kira sekitar 3-4 kali transaksi itu normal. Satu hari 3-4 kali transaksi normal ya. Kalau kita sudah 10 kali ke atas, ya tentu akan sangat sulit. Kita akan banyak kerja keras. Mungkin pagi belum tentu ada peluang, siang ada peluang tapi sedikit, baru 2 kali. Malam terkadang ada peluang tapi kita tidak masuk di sana. Jadi kita hanya 2-3 kali transaksi tidak cukup kalau target kita sekian banyak, modal kita kecil. Nah, yang normal itu bagaimana? Yang normal itu yang realistis, satu hari paling tidak 0,5-1% itu realistis sekali, mudah kita dapatkan dengan lot yang realistis juga ya. Lotnya berapa yang realistis untuk trading harian? Jadi teman-teman semuanya, sebenarnya kita sudah bahas banyak terkait dengan bagaimana penggunaan lot, bagaimana menggunakan ketahanan ya. Misalnya begini, saya pengen trading harian, target saya satu hari misalkan 10 dolar misalkan, atau 100.000 rupiah. Kemudian saya menggunakan target sehari 1% dari modal itu, 1% dari modal saya. Berarti kalau 10 dolar, 1%-nya dari 10 dolar itu tinggal bagi saja ya. 1% dari modal itu adalah 10 dolar. Berarti kita butuh sekitar 1.000 dolar. Jadi modal kita 1.000 dolar, satu hari misalkan kita ambil 1% saja, maka satu hari itu target kita hanya 10 dolar. Nah, 10 dolar itu berapa kali transaksi? Ya terserah kita menggunakan lot berapa. Misalnya lotnya 0,1 misalkan. Kalau 0,1 untuk mendapatkan 10 dolar kan cuma 100 pergerakan. 100 pergerakan. Jadi cuma 1 poin istilahnya. Ya. Kalau misalnya lotnya 0,1 terlalu besar, ya kita turunkan 0,05 misalnya. Kita buat ketahanan dalam transaksi itu misalnya 20.000 pergerakan atau 200 poin. 200 poin itu sudah cukup sebenarnya. 20 poin ya berarti. Kalau target saya misalnya 1% sehari dengan lot dengan ketahanan 20.000 berarti 200 poin. Itu artinya modal kita dibagi 20.000. Misalnya modal saya 1.000 dolar.
saya bagi dengan $20.000, maka akan ketemu itu lotnya, itu lot maksimumnya. Jadi 1.000 dibagi 20.000, ketemu adalah 0,02 kalau tidak salah. Jadi lot yang kita gunakan itu. Kalau pengen aman, pengen kita bisa melakukan recovery dengan baik, kuat ketahanan kita, itu. Kemudian satu hari, satu transaksi itu batasi maksimal 2%. Kerugian 2%. Ya, jadi satu kali transaksi batasi 2% kerugiannya. Misalnya lotnya 0,02 misalkan, berarti dengan modal 1.000, 2%-nya adalah $20. Ketika 0,02 minus $20, maka close. Itu untuk resikonya. Jadi untuk membatasi resiko. Untuk membatasi resikonya. Kemudian transaksi target kita tadi, misalkan target ke sehari 1%, $10 misalnya, dengan lot 0,02 itu untuk mendapatkan $10 itu butuh sekitar 200 transaksi kalau tidak salah ya. 0,2 kalikan 200 kalikan berapa tadi, $10 ya. Jadi 0,02 kalau target kita 100 saja itu $2. 100 poin itu. Ya, berarti 100 pergerakan itu berarti $2. Kalau targetnya $10 berarti harus 5 kalinya. Ya, berarti 100 kali 5 berarti 500. Sehari itu target kita harus dapat 500 pergerakan atau 5 poin. Jadi 0,02 dikalikan 500 dapatnya $10. 500 itu apakah sulit? Enggak, standar. 500 itu kalau misalkan setiap kali kita transaksi close-nya 200, berarti hanya butuh 3 kali transaksi, 200 tambah 100, ketemu nanti di situ. Jadi di dalam kita menentukan target, maka hitung yang realistis kita bisa dapatkan. Kemudian dari target itu kita hitung kira-kira lot kita berapa maksimal, kemampuan kita untuk transaksi itu berapa kali. Kadang kita hanya ada waktu untuk malam hari, misalkan pagi ya saya ada kerjaan, kemudian malamnya saya juga ada kerjaan gitu ya, sehingga saya gunakan waktu itu paling sore misalkan, saya hanya ada waktu sekitar 2-3 jam, oke, tidak masalah, jadi maksimalkan itu. Nah, kalau kita satu target kita sekian ya, kita tidak bisa dapatkan dalam 3 kali transaksi, misalkan 10 kali transaksi dalam waktu 3 jam, itu akan sulit kita dapat peluang, sehingga yang ada kita memaksa diri, memaksa masuk sebelum waktunya. Yang terjadi karena tidak siap, begitu berbalik kita bingung gitu ya, kita bingung di sana. Padahal strategi kita entry hanya ketika pola yang terbentuk di pasar itu sesuai dengan sistem trading kita. Selama itu tidak terbentuk yang menjadi aturan main kita, maka tidak masuk di sana, tidak entry. Menghindari terjadinya floating minus di sana gitu loh. Jadi trading yang paling enak itu ketika pola yang terbentuk di sana memenuhi syarat dari aturan main kita. Kalau tidak ada bagaimana? Kita tunggu dulu sampai betul-betul ada. Apakah ada? Pasti ada. Kalaupun tidak ada di sana, tidak ada peluang, ya kita tidak entry, kan juga tidak rugi. Jangan dipaksa sehari harus tidak bisa begitu. Trading itu ikuti saja alurnya. Saat kita ada waktu, mungkin tidak ada peluang, ya kita tidak entry. Saat kita monitor ternyata ada peluang, ya kita entry. Ternyata ketika saya lihat sudah ada peluang yang bagus tapi sudah terlambat misalkan, ya gimana lagi, kita tunggu peluang berikutnya. Itu trading yang betul-betul kita pengen cari untung, bukan spekulasi. Kalau spekulasi setiap saat kita bisa masuk, nanti dengan harapan akan sesuai, masuk dengan harapan akan sesuai dengan yang kita harapkan. Sayang sekali pasar ini bukan warisan leluhur kita, jadi kita tidak bisa
berkehendak sesuai dengan keinginan kita. Itu kira-kira seperti itu. Harus sesuai metode. Iya. Oke.